بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني والأخوة في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang mulia ini, yang merupakan pembeda antara orang baik dengan orang yang tidak baik, orang saleh dengan orang yang tidak saleh, orang beriman, orang bertakwa yang ditinggikan derajatnya dikarenakan karena ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis ini dinyatakan oleh sahih oleh para ulama. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi, dan beliau juga yang meriwayatkan hadis ini dari jalur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'alal 'abid." Keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu sudah pasti ahli ibadah. Ahli ilmu, ahli ilmi sudah pasti ahli ibadah. Tapi kalau dia ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Makanya seseorang yang ingin bertaubat di zaman dahulu, seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah, dia bertanya kepada yang pertama ahli ibadah. Makanya salah bertempat bertanya. Dia lihat orang itu, masya Allah ibadahnya, terkadang lisannya dihiasi dengan kalimat-kalimat nasihat-nasihat tentang akhirat, senantiasa memberikan nasihat untuk zuhud, tapi bukan ahli ilmu dia. bukan ahli ilmu.
maka jangan bertanya kepadanya. Orang yang bertanya kepada ahli ibadah, maka dia akan menjawab dengan ijtihad dia, dengan pendapat dia. Berbeda dia bertanya kepada ahli ilmu. Makanya pertama ditanyanya kepada ahli ibadah, jawabannya salah, sehingga yang datang bertanya itu pun tidak mau, tidak puas rasanya, akhirnya dibunuhnya. Yang kedua, baru dia bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu memberikan solusi. Ahli ibadah tidak memberikan solusi. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bagaimana caranya? Cari ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Maka kita ingin tahu bagaimana keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Lihat kata Nabi SAW, fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan ahli ilmi dengan ahli ibadah, kafadli 'ala adanakum, seperti keutamaanku dengan orang yang level di bawah kalian. Kalian di sini yang dimaksud siapa? Kepada siapa Nabi mengatakan ini? Kepada para sahabat. Jadi keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti keutamaan Nabi dengan sahabat yang paling bawah levelnya. Luar biasa. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi SAW, ini terbukti keutamaan ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ini diantara contoh misal dari keutamaan ahli ilmi yang diperoleh, yang tidak akan bisa diperoleh oleh ahli ibadah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah. Berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat Allah, yang jumlah malaikat Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Yang kata Nabi SAW, yang di langit tidak ada satu jengkal pun yang kosong di langit kecuali malaikat, diisi oleh malaikat. Berapa luas langit itu? Kecuali di dalamnya ada malaikat. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, dan para malaikat tak cukup hanya para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut di sangkarnya. Kalau semut itu cocoknya sangkar, tahu Pak? Sarang ya. Hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut di sarangnya. Wa hatta al-hut,
sampai ikan-ikan. La yusalluna, mereka berdoa untuk siapa? Ala muallimin nasil khair, para pengajar-pengajar kebaikan. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengajar kecuali dia berilmu, dan ini akan didoakan oleh Allah. Doa Allah kepada hambanya apa, Pak? Ampunan. Maksud doa Allah kepada hambanya ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepadanya. Demikian juga malaikat-malaikat mendoakannya. Penduduk langit, penduduk bumi mendoakan alim. Hatta namlah, sampai semut-semut juga mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Hatta al-hut, sampai ikan-ikan di lautan pun, semuanya ikan mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dahsyat nggak, Pak? Dahsyat. Seorang guru agama, seorang muallim, seorang mengajarkan kebaikan, itu dahsyat keutamaannya, dan itu hanya didapatkan bagi orang yang berilmu, ahlil ilmi, bukan ahlu ibadah. Makanya bersyukur kita, Allah tunjuk kita termasuk orang-orang yang belajar, sehingga kita berharap seluruh keutamaan-keutamaan orang yang belajar, orang yang mengajar diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir, bahasan dari tafsir. Masih surah apa kita, Pak? Masih surah Al-Lail, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'anzartukum naran talazza, aku berikan peringatan kepada kalian, aku ingatkan kepada kalian, wahai hamba-hambaku, nara, tentang api neraka, talazza, yang menyala-nyala. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat dan umatnya tentang neraka. Begitu dahsyatnya neraka. Berapa pintu neraka, Pak? Kalau pintu surga berapa? Berapa pintu surga? 8. Kalau pintu neraka, alhamdulillah tak pada tahu, nggak apa-apa aja. Semoga diselamatkan. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 44, Allah mengatakan laha sab'atu abwab, pintu neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum,
Setiap pintu manusia masuk ke dalamnya dengan berbeda-beda amalan. Sebagian mengatakan ada nama-nama neraka itu juga disebutkan penyebab-penyebab perbuatan yang dia lakukan sehingga dia masuk ke neraka itu. Contoh, ada namanya neraka hutamah. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga masuk ke neraka hutamah? Lihat dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Jadi di ayat ini disebutkan neraka hutamah, dan juga di ayat ini, di surah ini disebutkan penyebab atau yang dilakukan oleh manusia tersebut. Apa yang dilakukannya sehingga masuk ke neraka hutamah? Itulah dia wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dan lumazah. Coba ingat kembali itu apa arti humazah dan apa arti lumazah. Intinya mencela. Maka perbuatan orang yang mencela orang lain, baik itu di hadapannya maupun tidak di hadapannya, baik mencela dengan lisannya atau dengan syarat perbuatannya, syarat anggota badannya, memandang rendah, itu penyebab akan dimasukkan ke neraka hutamah. Maka ini disebutkan, Allah katakan laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu neraka itu ada manusia-manusia yang masuk, namun berbeda amalan-amalan. Sebagaimana juga surga punya pintu, ada namanya babus shalah, bab salat, sehingga masuk dari pintu itu hanya orang-orang yang menjaga salat. Ada namanya pintu puasa yang disebut dengan babur royan, yang sehingga masuk dari pintu, masuk ke dalam surga dari pintu itu dibolehkan hanya yang mengerjakan puasa dan seterusnya. Sehingga Abu Bakar pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah atau bisakah seorang hamba bebas dari pintu mana dia masuk?" Kata Nabi, bisa jika amalannya ada padanya. Semua amalan yang ada di pintu 8 itu disebutkan jika dia melakukannya maka dia bebas. Tahu Bapak siapa yang lebih enak? Perempuan. Lebih enak, lebih mudah ibu-ibu tuh. Tapi aplikasinya borat. Aplikasinya borat. Apa amalan yang membuat perempuan itu bebas dari pintu surga manapun? Hah? Kalau sholat, puasa, sholat yang wajib saja. Kalaupun dia tidak mengerjakan yang sholat sunnah,
itu nilai plus baginya. Puasa yang wajib saja, kalau ada puasa sunnah nilai plus sama dia. Apalagi menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat kepada suami. 4 amalan yang dilakukan oleh seorang perempuan bebas, kata Nabi SAW, bebas masuk surga dari pintu manapun. Mudah kan Pak? Mudah Bu? Di antara yang 4 ini Pak Man yang borat. Dan memang kata Nabi SAW, Ra'aitun nar, diperlihatkan kepadaku neraka, diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku melihat penduduk neraka yang paling banyak apa? Perempuan. Wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat penduduk neraka itu yang paling banyak diisi oleh perempuan. Apa dosanya? Yang tadi, banyak yang tidak patuh kepada suami. Yang banyak terkena adalah karena suami. Salat, puasa, tapi bisa terjatuh dikarenakan karena tidak taat kepada suami atau kufur kepada suami, tidak bersyukur kepada suami. Baik. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan nanti di hari kiamat. Dan ini pun sudah disebutkan siapa penghulunya, penduduknya adalah yang paling ringan. Itu pun untuk Abu Talib. Azab ini yang paling ringan di neraka, dan ini pun diperkhususkan untuk Abu Talib. Diperkhususkan untuk Abu Talib. Andil Abu Talib itu banyak di dalam Islam, tapi tidak diikat dengan syahadat, 2 kalimat syahadat. Dan itu pun hanya untuk Abu Talib. Neraka yang paling ringan itu untuk Abu Talib. Itu pun digambarkan oleh Nabi bagaimana neraka yang paling ringan itu. La rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuh. Ketika dia pijak bara api neraka itu, maka mendidihlah otak-otaknya, mendidihlah kepalanya. Kalau dipijaknya bara itu saja, langsung mendidih otak di kepalanya, saking kan panasnya itu yang paling
paling ringan. Dan itu pun diperkhususkan untuk Abu Thalib, tak ada lagi tuh. Itu pun diperkhususkan untuk Abu Thalib. Keutamaan bagi Abu Thalib karena dia punya andil di dalam Islam, andil di dalam dakwah Nabi, namun tidak diikat dengan 2 kalimat syahadah. Kalau itu yang paling ringan, bagaimana yang paling berat? Baranya saja kalau dipijakkan dengan kaki kita langsung mendidih otak di kepala, itu mendidih. Padahal jarak kaki dengan kepala jauh nggak Pak? Jauh. Kena duri saja kaki kita mungkin agak sampai poning kepala kan. Nah, apalagi misalnya kena duri sawit sampai benanah kakinya, itu mau pening kepala. Ini apalagi sampai mendidih. Itu pun neraka yang paling ringan, dan itu pun diperuntukkan untuk Abu Thalib. Jadi jangan lagi itu pun jadi Ustaz. Nah, ya udah nggak bisa lagi. Alhamdulillah. Makanya Allah senantiasa mengingatkan neraka. Nabi SAW senantiasa mengingatkan neraka. Bahkan disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, ketika Nabi SAW berkhutbah sampai menggetar itu khutbah mimbar, dan suaranya kalau seandainya pajak itu sampai ke pajak suara Nabi itu, kata Nu'man bin Bashir. Saking kuatnya Nabi memperingatkan kepada umatnya tentang neraka. Kemudian di ayat yang keberapa? Kita habiskan dulu ini. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke neraka itu kecuali orang-orang yang menderita. Nah, orang-orang yang celaka. Bukan menderita di sini orang yang miskin di dunia, bukan. Orang yang paling menderita, sengsara, celaka adalah ahlun nar, penduduk neraka. Mereka yang disebut hakiki penderitaan, mereka yang disebut hakiki celaka. Ahlun nar, penduduk neraka. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali orang itu adalah benar-benar sengsara, celaka, binasa, hancur. Kalau sengsara dari segi dunia, Allah jemaah, Anda bacakan hadis perdebatan antara neraka dengan surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah tentang ghaib, perkara yang ghaib. Orang yang beriman membenarkan kepada perkara yang ghaib, yang itu sudah ada penjelasannya dari hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW dari Abu Hurairah? Ihtajjatil jannatu wan nar, faqalatil jannah yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Berkata
syurga kepada neraka. Sesungguhnya yang masuk, kata syurga, sesungguhnya yang masuk ke dalamku adalah mereka orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi bukan yang dikatakan yang menderita di sini adalah dari segi dunia, bukan. Wa qalatin nar, kemudian berkata neraka, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Berkata neraka, yang masuk ke dalamku ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang hebat tapi sombong, dan bahasa apa yang congkak tadi? Congkak ya? Tak ada orang yang sombong itu miskin, gak ada. Kalau dia sombong, miskin dan sombong itu sudah parah kah betul? Apa mau disombongkan dari kemiskinan? Berarti yang penghuninya orang-orang hebat, orang-orang hebat nih. Para penguasa yang sombong, yang angkuh, para petinggi, para pemegang jabatan yang sombong, yang angkuh. Ini neraka yang mengatakannya. Ini wah, subhanallah ini. Yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, yang masuk kepadaku adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya sekecil zarrah ada kesombongan, sekecil zarrah, sekecil biji sawi. Sebagian ulama mengatakan zarrah di sini adalah yang paling terkecil. Sekecil itu pun ada kesombongan di dalam hatinya, tidak akan masuk surga. Berarti masuk apa? Neraka. Apalagi kesombongan itu besar, sebesar kekuasaannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Allah linnar, maka Allah berkata kepada neraka, anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu. Wahai neraka, engkau adalah kugunakan sebagai azab bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya, yang mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Jadi neraka itu adalah bentuk siksaan Allah, bentuk azab Allah, bentuk marah kebencian Allah. Adapun surga tempat rahmat Allah, tempat kasih sayang Allah. Di surga itu 99 kasih sayang Allah, Allah tumpahkan di sana. Makanya yang hidup penduduk surga itu penuh dengan kasih sayang. Sebelum penduduk surga itu masuk ke surga, kalau ada hal-hal yang membuat kebencian, dicuci dulu.
dihanguskan dulu, dihancurkan dulu. Ada sesuatu yang membuat tidak berkasih sayang ke surga, maka yang penyebab yang membuat tidak berkasih sayang ini dihilangkan dulu sebelum masuk surga. Itulah ada sebuah tempat ketika seseorang sudah melewati jambatan Sirat, ada sebuah tempat di sana. Sebuah tempat, belum ke surga, tapi sudah melewati jambatan Sirat. Kalau orang melewati jambatan Sirat adalah penduduk surga. Itu penentuannya. Kalau jatuh dari jambatan, berarti penduduk apa? Penduduk neraka. Kalau selamat melewati jambatan, jamin penduduk surga. Namun sebelum masuk ke dalam surga, ada sebuah tempat. Subhanallah, anda lupa namanya. Dan di sanalah dihilangkan semuanya. Kalau ada rasa benci, rasa tidak suka kepada saudaranya, dihilangkan semua di situ. Baru masuk ke dalam surga itu penuh dengan kasih sayang. Baik. Jadi Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa. Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam neraka itu kecuali mereka benar-benar yang menderita. Kecuali mereka adalah hakikat yang sengsara. Sekalipun di dunia mereka hebat, sekalipun mereka di dunia penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan, namun kalau mereka masuk ke dalam neraka, wallahi mereka lah hakikat orang-orang yang menderita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbahu fi an-nar sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi. Didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling bahagia tanda petik, tanda kutip, yang dunia, perkara dunia, namun dia penduduk neraka. Lalu ketika ditanya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan, merasakan bahagia di dunia? Sekalipun. Dia mengatakan la ya Allah, tidak pernah. Padahal orang yang paling bahagia tanda kutip dari segi dunia, hilang semua kebahagiaan dunia dengan merasakan sedetik di neraka, hilang semua. Kemudian ayat yang ke-16-nya ini diantara sifatnya, alladzi kazzaba wa tawalla. Ini diantara sifat yang menyebabkan dia masuk neraka. Kalau yang tadi yang kita bacakan hadis lain apa tadi? Jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong dan angkuh. Itu juga diantara sifat penduduk neraka. Kalau masih ada sifat itu di dunia pada diri kita, siapkan diri di neraka. Angkuh, sombong.
angkuh dan sombong. Tidak akan mungkin dia memiliki sifat angkuh dan sombong kecuali dia memandang dirinya istimewa dari orang lain. Ya, ini bahaya. Maka betul-betul hilangkan. Jangan, apalagi Nabi mengatakan kalau ada kesombongan itu pada dirinya, walaupun sekecil zarrah, sekecil biji sawit. Biji apa? Biji sawi. Bukan biji sawit ya, biji sawi. Subhanallah, gimana kecilnya. Sekecil itu pun menghalangi dari masuk surga. Jadi benar-benar hilangkan, habiskan, benar-benar cuci hati ini, benar-benar bersihkan hati ini dari sombong dan angkuh. Jangan ada sekecil apa namanya, debu pun kalau bisa jangan ada. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kibir, sombong. Karena itu adalah ciri penduduk neraka. Kemudian alladzi kadzdzaba wa tawalla. Di antara juga sifat penduduk neraka itu adalah yang mendustakan dan berpaling. Ini hati-hati, subhanallah. Yang mendustakan dan berpaling, mendustakan seluruh perkara agama dan berpaling dari seluruh agama, dari seluruh perkara agama dia berpaling. Baik, kita salat Isya dulu. Insyaallah ba'da Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara sifat dan penyebab para penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka, allazi kazzaba wa tawalla. Yang pertama, kazzaba, mereka mendustakan seluruh kebenaran di dalam agama. Makanya Allah juga mengatakan, wailul yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang yang mendustakan nanti di hari kiamat. Jadi apapun perkara kebenaran di dalam agama, satu perkara saja dia dustakan, maka dia termasuk golongan ini. Dia mendustakan kebenaran di dalam agama, satu perkara saja, termasuk dia golongan ini. Terlebih dia mendustakan karena kesombongan dia. Dia mendustakan karena hawa nafsunya, termasuk golongan ini. Sama dengan orang yang sombong. Definisi sombong itu bukan hanya menghina orang lain, menyepelekan orang lain, mencela orang lain, bukan. Nabi SAW sudah memberikan definisi sombong. Ada dua perkara, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ada dua di dalam, termasuk dalam hadis ini. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Tidak ada orang yang menolak kebenaran kecuali dipastikan kesombongan ada pada dirinya. Itu sudah pasti. Menolak dalil Al-Quran, menolak dalil hadis. Kalau dia menolak karena kejahilan, lebih parah lagi kalau dia menolak karena kesombongan. Dan biasanya orang yang menolak kebenaran dengan kesombongan, orang yang berpendidikan atau tidak? Pendidikan. Dirinya sudah menganggap dirinya doktor, profesor, sehingga dia menolak hadis Nabi SAW. Maka dia sombong. Walaupun dia secara amali, secara amalan dia, secara ucapan dia tidak pernah mengarah kepada kesombongan diri, tapi ketika dia menolak kebenaran, hakikatnya dia sombong. Sehingga ancaman itu berlaku pada dirinya. Ancaman Allah yang penghuni neraka berlaku pada dirinya kalau tidak bertobat kepada Allah.
Kalau sudah dia menolak dengan kesombongan, maka dia pun akan masuk level berikutnya, allazi kazzaba, dia pun mendustakan. Dia akan mendustakan. Dia akan dustakan dalil, dia akan dustakan hadis. Dia tidak percaya lagi. Kemudian yang kedua, watawalla, dalam ayat ini allazi kazzaba. Jadi fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Aku peringatkan kalian terhadap neraka Jahannam, neraka yang bergejolak, neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, orang-orang menderita. Allazi kazzaba, yang mereka adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran agama. Seluruh perkara agama itu benar jika didustakan satu saja, termasuk di dalam ayat ini. Watawalla, juga penyebab orang-orang yang dimasukkan ke neraka adalah berpaling. Berpaling dari iman, berpaling dari kebenaran. Sama. Kalau dia sudah mendustakan, maka dia pun akan berpaling. Dia akan berpaling. Na'udzubillah. Apalagi kalau dia sudah tahu itu sebuah kebenaran, namun dia berpaling dari kebenaran itu. Ini ancaman yang luar biasa, bahaya sekali. Makanya jemaah, kita benar-benar bermohon kepada Allah berlindung dari api neraka, sehingga berlindungnya kita kepada Allah dari neraka, maka Allah akan menjauhkan dari diri kita sifat-sifat atau penyebab-penyebab masuk ke dalam neraka. Makanya di antara doa, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan seluruh apa saja yang menyebabkan masuk ke dalamnya, mendekat ke dalamnya, min qaulin wa fi'lin, baik itu dari ucapan maupun dari perbuatan. Berlindung kita kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, man sa'alallah al-jannah salasa marrat, siapa yang meminta kepada Allah syurga 3 kali, siapa yang meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam syurga 3 kali, qalatil jannah, maka syurga berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah,
Lalu syurga itu berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa man istajara minan nar salasa marrat, dan siapa meminta kepada Allah dijauhkan dari api neraka 3 kali. Qalatin nar, kemudian neraka itu berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Neraka itu sendiri yang meminta kepada Allah agar diselamatkan diri yang meminta itu dari dirinya, dari neraka itu. Kalau orang yang meminta kepada Allah dijauhkan dari neraka tiga kali. Makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ada beberapa perlindungan kita kepada Allah sebelum salam. Di antaranya adalah berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kapan kita baca itu? Sebelum salam di dalam salat. Sekali itu sudah kita minta kepada Allah itu. Berarti kita sekali sudah minta. Di dalam sujud kita katakan Allahumma ajirni minan nar. Jadi meminta, mengatakan ajirni itu atau ajirna itu dengan jelas. Allahumma ajirni kalau untuk sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Dalam sujud kita doa, kita minta itu. Berarti sudah berapa kali? 2 kali. Siapa minta syurga 3 kali, syurga itu akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Siapa minta dijauhkan dari api neraka, neraka itu akan mengatakan, ya Allah, jauhkan itu dari diriku. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka jangan pernah berhenti di dalam berdoa agar dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan dari api neraka. Apalagi kita tahu neraka itu kayu bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakar neraka itu manusia dan batu. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk kayu bakarnya. Na'udzubillah. Maka dari itu berbuat baiklah kita di permukaan bumi ini. Apalagi Nabi SAW mengatakan bahwa manusia ini akan menjadi saksi. Kita di antara kita akan menjadi saksi. Kalau kita dipuji oleh manusia karena memang kebaikan kita, maka ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Kalau manusia mencela kita karena keburukan kita, maka ini akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka kita berbuat baik. Tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain.
Maka kita harus mengetahui, harus berfikir setiap tindakan yang kita perbuat apakah ini zalim atau tidak. Apakah kita menzalimi istri, apakah kita menzalimi anak, apakah kita menzalimi tetangga, apakah menzalimi hak umat Islam. Harus benar-benar memikirkan itu sebelum melangkah atau sebelum berpijak. Ini zalim atau tidak? Ini mengambil hak orang lain atau tidak? Ya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam sifat yang lain dari sifat penduduk neraka. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Imam Ahmad, juga riwayat imam yang lain dari Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang mereka adalah penduduk neraka. Nabi yang mengatakan dua golongan. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang sama mereka ada senantiasa cambuk, yang cambuknya itu seperti ekor sapi, ka'aznabil baqar, model cambuknya itu seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, dia memukul manusia dengan kezaliman dengan cambuk itu. Kalau memukul manusia dengan keadilan tidak termasuk. Tapi manusia, dia pukul manusia dengan kezaliman, maka termasuk dia min ahlin nar. Biasanya yang bawa cambuk ini siapa? Orang-orang rakyat jelata? Tidak. Mereka yang pemilik kekuasaan. Dimanapun, mau itu di jalan-jalan, mau itu di rumah sendiri, atau di tempat apapun, kalau dia memukul dengan kezaliman, berarti kalau dia membawa cambuk kemana-mana, berarti memang gemarnya ini memukul orang lain. Gemarnya memang memukul orang lain. Apalagi dia punya power. Ini golongan yang min ahlin nar, kata Nabi SAW, dia adalah penduduk neraka. Atau dia tidak memukul, tapi dia menyuruh orang lain untuk memukul, sama. Dia tidak mukul, tapi dengan dia yang menyuruh orang lain untuk memukul orang lain, sama. Dia suruh bawahannya untuk memukul manusia atau memukul orang lain, sama. Kalau memukul dengan keadilan tidak termasuk. Seperti disifatkan Umar itu kemana-mana bawa apa? Hah?
Bahkan dia jalan di jalan-jalan di malam-malam, kalau ada para pemuda itu duduk-duduk, nggak ada kerjaan, dia cambuk tuh, dia pukul tuh dengan bawa pukulan tuh yang agak kecil. Ditanya, apa yang kalian kerjakan? Pulang. Pukul. Itu dengan kezaliman atau keadilan? Keadilan. Kata mereka lakukan karena mereka akan merusak di sana. Bisa nggak dipraktikkan sekarang? Umar itu dia setiap malam berjalan. Kalau ada anak-anak muda yang nggak ada kerjaan, duduk-duduk, apalagi berbuat macam-macam, itu sudah diusir Umar. Pulang, tak ada manfaat di sini, pulang. Begitu kata Umar. Itu kezaliman atau keadilan? Keadilan. Dan itu memang hak dia. Dan itu memang kewajiban dia. Makanya dia termasuk. Itu golongan pertama. Maksudnya adalah menzalimi orang lain. Makanya ikhwan, kita bertetangga jangan menzalimi tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan, senantiasa Jibril memberikan nasihat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Demikian juga jangan menzalimi istri. Istausu bin nisa'i khair, kata Nabi SAW. Hendaklah kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kenapa? Karena itu adalah amanah dari Allah. Rasul mengatakan itu. Golongan yang kedua, anak tutup dengan ini. Wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Ini khusus wanita ini. Kalau bapak enggak mau nulis enggak apa-apa. Karena memang khusus wanita ini. Ini mic-nya suaranya sampai enggak ke wanita ini? Kurang jelas ya? Ibu-ibu dengar nggak ini? Hah? Dekatkan. Golongan yang kedua kata Nabi, min ahlin nar, termasuk golongan yang penghuni neraka, nisaun kasiyatun ariyat, wanita berpakaian tapi telanjang. Itu penduduk neraka. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah. Apakah Rasulullah berkata dengan hawa nafsunya, dengan sesuka hatinya? Tidak. Rasul itu berbicara adalah wahyu. Berpakaian dia, tapi hakikatnya dia tidak berpakaian. Baik itu karena masih ada yang terbuka, dia tutup dari mana? Yang dia tutup dari leher sampai lutut saja. Ada nggak yang terbuka? Ada. Berarti sama halnya berpakaian tapi tidak berpakaian. Ini bahaya sekali. Atau tertutup tapi tipis. Tertutup, bajunya itu baju panjang tapi tipis, masih nampak
bentuk-bentuk tubuhnya ini sama masuk ke dalam golongan ini. Tipis, pakaiannya pakaian besar tapi tipis, apalagi warna putih. Nampak bentuk-bentuk tubuhnya. Atau pakaiannya tidak tipis tapi sempit, sama. Tidak tipis pakaiannya tapi sempit, sehingga bentuk tubuh wanita itu nampak. Bentuknya yang nampak karena saking sempitnya. Ya, makanya pakaian wanita itu sudah diatur di dalam Islam. Pakailah pakaian yang besar, tidak tipis, tebal, tidak sempit. Bahkan kalau ingin lebih apa namanya, carilah pakaian-pakaian wanita itu yang tidak merangsang sebagai melihat oleh laki-laki. Ya. Kemudian juga wanita itu mumilatun mailat. Mumilatun mailat disebutkan oleh para ulama, di antara maksud dari mumilatun mailat dia condong. Mailat itu condong. Condong di antara ulama mengatakan, pertama, condong dari berpaling dari ketaatan. Berarti memang tidak taat. Wanita yang tidak taat kepada Allah. Kemudian sebagian ulama mengatakan condong terhadap hawa nafsu kepada laki-laki. Yang haram pun itu dia lakukan. Apa bahasa apanya sekarang ya? Suka. Wanita-wanita yang suka bermaksiat. Memang suka, kalau nampak laki-laki itu sudah suka dia. Ingin berzina. Wanita-wanita yang suka zina. Dia lebih condong kepada mengikuti nafsunya, bukan bahkan kepada yang haram sekalipun dia ikuti. Dia tawarkan dirinya, dia goda orang lain. Nah, ini bahaya ini. Ada wanita-wanita yang suka selingkuh. Wanita-wanita yang memang suka dia itu selingkuh, yang haram, bukan hanya dari chattingan saja, langsung zina. Memang suka dia. Nah, ini sebagian mengartikan dari mumilatun mailat. Wanita-wanita yang condong, yang pertama adalah tidak taat kepada Allah. Wanita-wanita yang tidak taat kepada Allah.
Kemudian sebagian mengartikan wanita-wanita yang suka lebih condong kepada mengikuti hawa nafsunya, sekalipun hawa nafsunya itu membawa kepada yang haram, diikuti dan dia lakukan. Ada nggak wanita seperti ini? Subhanallah. Tidak salah kalau itu diberikan kepada yang halal. Subhanallah. Ada pertanyaan, Ustaz, 3 bulan suami saya tidak menyentuh saya. Ya Allah, sampai 3 bulan ya tidak menyentuh dia. Bahkan senantiasa istrinya yang selalu meminta, tak pernah suaminya minta, sehingga istri itu merasa malu. Ada pertanyaan itu. Tidak masalah kalau istri yang meminta kepada suami kepada yang halal, ini tidak masalah. Dan suami wajib atas pendapat, suami wajib melayaninya kalau istri yang minta. Karena itu juga diantara hak mereka. Kalau itu kepada yang halal tidak masalah, tidak termasuk di dalam ini. Ini perkara yang haram. Bahkan ada, subhanallah, ada cerita, ada dia punya adik wanita ini subhanallah, dia masih status istri tapi masih mencari 1 orang, 2 orang, 3 orang laki-laki lain. Memang suka, gemar dia seperti itu, melampiaskan nafsunya, zina, memang suka dia itu. Padahal statusnya istri dan suaminya ikhwan kita. Karena memang mungkin ada kelebihan istrinya dari bentuknya, bentuk tubuhnya, sehingga siapapun dia tawarkan akan mau orang. Jika ingin mengambil harta dan ingin juga melampiaskan nafsunya, padahal masih status istri. Nah, ini termasuk golongan itu ini. Bahkan ada wanita-wanita itu yang disengaja di berjalannya itu apa namanya, dilenggok-lenggokkan gitu untuk mengambil pesona dari mata-mata laki-laki. Ada wanita-wanita seperti itu. Sudahlah pakaiannya sempit, tipis, dia lenggok-lenggokkan jalannya. Yang terkadang di zaman kita subhanallah, terkadang iklan yang tidak ada hubungannya pun wanita dimasukkan. Iklan apa misalnya? Mobil dijual wanita di situ. Iklannya mobil, iklannya kereta, iklannya rumah, tapi di sana ada wanita-wanita yang pakaiannya membuka aurat. Subhanallah. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali, termasuk melanjutkan hadis ini. Jadi kita bermohon, benar-benar kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari neraka
dan menyelamatkan kita dari penyebab-penyebab dari perbuatan-perbuatan kita yang itu menghantarkan kita ke dalam neraka. A'udzubillah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.